Ternyata banyak sekali yang belum tahu bahwa baking soda ini bisa dicampur dengan bensin. Kebanyakan orang akan mengira bahwa campuran ini sama sekali tidak ada manfaatnya. Namun di video kali ini teman-teman, saya akan tunjukkan manfaat dari campuran tersebut yang tentunya akan membuat pengeluaran kita jauh lebih hemat dan juga lebih irit. Cukup menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, untuk bahan pertama di sini kita siapkan wadah. Untuk wadahnya pun bebas. Kemudian untuk bahan kedua kita siapkan bahan bakunya, yaitu bensin. Nah, bensin yang sudah kita sediakan ini kita masukkan ke dalam wadah yang telah kita sediakan. Untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan saja. Oke, sudah cukup. Kemudian kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di mana-mana dan biasanya hanya dianggap sebagai sampah saja. Ini adalah gabus atau styrofoam. Nah, bisa menggunakan yang baru maupun yang bekas. Ini kita masukkan ke dalam wadah yang telah berisi bensin terlebih dahulu sampai nanti cairannya berubah. Ini cairannya berbentuk cair ya, bensinnya berbentuk cair. Nanti kita masukkan styrofoam sampai dia agak mengental. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah, bisa terlihat teman-teman, ini cairannya menjadi lebih kental ya. Jadi styrofoam yang sudah kita tuangkan dia ini melebur seperti ini. Bisa terlihat. Kemudian untuk proses selanjutnya kita siapkan bahan kedua. Bahan yang mudah sekali kita dapatkan juga yaitu baking soda. Bahan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Ini kita masukkan ke bagian campuran. Untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan juga ya. Jadi ini manfaatnya agar teksturnya jauh lebih lembut. Oke. Saya campur terlebih dahulu. Nah, setelah bercampur rata kurang lebih hasilnya seperti ini, agak sedikit encer sehingga nanti lebih mudah untuk pengaplikasiannya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi campuran dari bahan sederhana ini sudah bisa kita pergunakan. Campuran ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan untuk lem teman-teman. Di sini kebetulan saya istri saya mempunyai sendal yang sudah rusak pada bagian sol sepatunya. Daripada kita beli lem, kita bisa membuatnya sendiri dari bahan sederhana yang mudah sekali kita dapatkan. Jauh lebih hemat dan juga jauh lebih irit. Untuk cara menggunakannya pun sangat mudah sekali. Sebagai contoh ini ya. Ini ada sol sendal yang sudah lepas. Lebih baik saya lepaskan semuanya. Oke. Nah, untuk lem-lem yang mengering seperti ini lebih baik kita bersihkan terlebih dahulu. Oke. Ini lebih bagus daripada kita menggunakan lem Korea yang hasilnya nanti mengeras teman-teman. Oke, jika dirasa sisa-sisa lemnya sudah bersih, ini bisa langsung kita aplikasikan. Ini tinggal kita oleskan saja, bisa menggunakan stick seperti ini atau menggunakan kuas. Kita oleskan ke bagian sol bawah terlebih dahulu. Setelah rata tinggal sol bagian atasnya.
Oke, jika dirasa sudah rata, kemudian tinggal kita tempelkan saja dengan sol bagian bawahnya. Usahakan ukurannya, maksudnya posisinya pas. Oke, seperti ini. Nah, supaya hasilnya lebih maksimal, ini nanti bisa kita press, kita tindih dengan menggunakan benda yang berat, atau bisa kita isolasi atau kita lakban. Seperti ini teman-teman. Supaya nanti hasilnya jauh lebih maksimal. Oke, seperti ini kita tunggu hasil lemnya sampai mengering terlebih dahulu. Setelah saya press kurang lebih seharian, sekarang kita bisa lihat hasilnya. Ini pressnya lumayan berat ya, barbel. Wow, kita bisa lihat hasil lem pada bagian sendal. Ini kita lepaskan terlebih dahulu. Nanti supaya lebih maksimal bisa penuh ya teman-teman. Kalau misalkan tidak dipres. Lepaskan. Ini sendal yang satunya, kita bisa lihat hasilnya. Wow, rapat ya. Sekarang kita coba tarik saja untuk menguji kekuatannya teman-teman. Untuk kerapiannya sesuai dengan kreativitas kita ya. Wow, ini luar biasa sekali. Ini saya tarik benar-benar sangat kuat sekali. Wow, malah yang mau sobek, wow, ini lepas teman-teman. Ini kuat ya. Kalau misalkan tidak kuat, harusnya tadi saat saya tarik terbuka. Benar-benar sangat mantap sekali teman-teman. Jadi kombinasi antara baking soda dan juga bensin ternyata sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Jadi jauh lebih hemat dan juga lebih irit. Yang terpenting jangan dimasukkan ke dalam tangki bensin langsung, karena itu sangat berbahaya, bisa merusak kendaraan kita. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.